Kenapa STY nggak berani negor Arhan? Katanya dia lihat statement STY cuma nyalahin Ragnar, sama kok tendangan Arhan nggak gol, padahal kalau gol bisa balikin kepedean pemain. Jadi kasihan sama Wak Haji, disalahin sama si itu tuh. Oh, kayaknya gue nangkep nih. Dan fun fact-nya, banyak komentar-komentar netizen yang hilang, guys. Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos, dan konten kali ini cukup sedih ya guys, karena gue mau bahas kekalahan Indonesia lawan Jepang kemarin di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dan yang gue sedihnya itu bukan karena kalahnya sih, karena dari kacamata gue melihat pemain kita udah seberjuang itu, tapi masih nggak bisa keep up sama permainan Jepang. Ya dari awal gue udah tahu sih bro, secara dari rank FIFA, racikan pemain, track record pertandingan, kalau semua itu di compare sama timnas Jepang, ya kita lumayan berjarak, ya bahkan sangat berjarak gitu. Untuk gameplay dan statistik, gue yakin udah banyak konten kreator bola ataupun pengamat bola yang lebih expert di bidang itu, dan kalian akan temukan di situ. Karena di sini gue pengen bahas isi kolom komentar dari postingan Instagram para pemain timnas, guys. Ya mungkin gak semua pemain ya, tapi gue usahakan buat riset yang banyak. Postingan pertama, Instagramnya Bang Jai nih. Kadang bingung sama orang-orang Indo, giliran kalah dan blunder pun jelas kelihatan oleh pemain naturalisasi, pada bisa sabar. Sekalinya pemain atau pelatih lokal asli yang buat salah, hujatannya luar biasa. Meskipun lokal blunder pun, saya nggak pernah hujat, selalu mendukung pemain lokal maupun diaspora. Tambahin satu lagi bang, lokal, diaspora, sama naturalisasi. Mantep nih netizen yang adem begini. Kita hujat balik aja. Jangan bro, jangan. Hujat dibayar hujat, gak bakal kelar itu. Ranking FIFA 130 versus ranking FIFA 15. Gua pun kalau ikutan main, pasti digulung. Respect abangku. Nah, brother ini mengutarakan komentar yang sangat masuk akal, logis, dan mudah dicerna ya guys ya. Respect juga abangku. Tolong kalau nge-back, yang fokus dong bang. Yelah, lo pikir gampang jadi back? Nah, udah. Nih, ke bawahnya pasti nggak beres nih. Next, postingan Bang Kev nih guys. Debut membela timnas ya. Semangat Kak Kev. Baru debut, langsung lawan raja terakhir dribbling, Mitoma. Nah, iya. Gue jadi inget sesuatu nih guys. Pas momen dimana Dix ditabrak sama Mitoma. Itu kalau kalian lihat slow replaynya, si Mitoma tuh kayak ngeker dulu bro. Dix dikeker dulu sama dia, baru ditabrak. Brengsek sih itu orang sih. Gue agak kesel pas itu guys, karena dari kacamata gue itu bisa potensi kartu merah bro. Nggak tahu ya itu sengaja apa enggak ya guys ya. Nggak apa-apa kan bang? Aman kan nanti pas main lawan Arab? Nah, sampai video ini dibuat, gue belum ngulik lebih dalam lagi nih guys, terkait separah apa cederanya Kevin Dix. Semoga nggak kenapa-kenapa ya. Aku sangat menikmati permainanmu. Tanpa adaptasi, membantu penyerangan, defense-mu sangat baik, duel dengan resiko cedera. Aku harap kamu sehat dan cederamu tidak parah, sehingga aku bisa menikmati permainanmu lagi melawan Arab Saudi nanti. Gua harap juga gitu sih guys, karena gue pengen lihat performa Dix di match kedua nanti lawan Arab. Semoga dia turun ya. GWS Bang KDB. Hah? KDB? Kevin Dix bakar. Oh iya bener ya. Yang ini KDB juga ya. Semoga skillnya bisa sama deh kayak KDB yang satu lagi tuh. Lanjut, mari kita kulik isi komentar di Instagramnya Yakob Sayuri. Di tengah gencar-gencarnya pemain keturunan, talenta Papua tidak boleh hilang dari timnas. Mutiara Hitam harus tetap bersinar di skuad timnas Indonesia. Kelas boy, lokal pride nih bos. Kita wajib bangga ya. Please guys, gue tahu lu semua kecewa. Gak cuman kalian yang kecewa, para pemain pun sama. Tetap dukung mereka. Yang kita hadapi Jepang cuy. Stop menyalahkan pemain. Next match kita bangkit. Please banget ini mah. Cuman jarak 4 hari nih kita lawan Arab gokil nih. Tolong media sosial dikondisikan wahai para netizen. Hujat sana sini cuman berani sama pemain lokal aja. Kalau pemain naturalisasi blunder malah disupport. Apa itu bukan standar ganda? Gue kasih tahu ya, ngehujat itu bukan masalah berani atau enggak.
Ini soal gimana empati lu semua kepada para pejuang timnas. Ngehujat mah gampang, nggak perlu keberanian bos. Orang tinggal ngetik terus posting. Gue lebih respect sama orang-orang yang nggak cabut saat Indo lagi terpuruk. Gak jelas, lu yang gak jelas. Next, postingan Instagram King Hapner. Kayaknya agak rame nih komentarnya. Yang hujat norak banget asli. Bola kalau nggak kena Justin juga bakal tetap gol. Gue yakin yang ngehujat juga pada sumbu pendek nih. Dari replay golnya, terus ternyata own goal, langsung, ya gol bundir, gimana sih ini pemain? Udah jelas tuh movementnya mau blocking, kocak. Nah, ini ada cerpen yang sepertinya seru nih buat gue baca guys. Mohon izin ya, gue bacain nih. Ini semua karena ekspektasi fans FOMO yang baru ikut timnas. Squad kita ini baru terbentuk kurang lebih setahun dan chemistry-nya belum terlalu dapet. Tapi hasilnya kita bisa tahan imbang Arab dan Australia. Dan sekarang lawan Jepang pun kita ada perlawanan dan punya banyak peluang. Ingat target awal kita. Target kita posisi 4. Jangan sampai ekspektasi tinggi fans FOMO ini merusak target awal kita. Fans FOMO berpikir pemain kita grade A dan S. Padahal pemain diaspora kita cuma grade B dan C. Grade B pun itu cuma Jai dan Dix. Untuk case lawan Cina ya kita juga kesal. Tapi itulah sepak bola. Seperti kita kaget bisa tahan imbang Arab dan Australia, kita juga kaget Indo kalah lawan Cina. Waktu tahan imbang Arab dan Australia, kalian kemana? Apresiasi nggak? Dan untuk pelatih dan pemain, mereka juga manusia. Ada top perform sama underperformnya. Kita sebagai supporter, tugas hanya dukung timnas dalam keadaan apapun. Ini baru fans sejati. Sekalinya komen panjang, bener-bener sebuah cerpen yang sifatnya berani dan berkelas ya. Bener, di TikTok rame banget nyalahin STY, nyalahin naturalisasi, bandingin sama pemain dulu-dulu, kayak apaan banget deh. Pas menang, nyanjung-nyanjung. Pas kalah, ngehina sampai ngusir-ngusir. Emang gila banget provokasinya. Nah, gua nggak tahu tuh mereka pasukannya siapa. Mulutnya pada gila-gila. Postingan Prof Tom nih, ada yang seru nggak ya? Lain kali marahin STY Prof, suruh sadar diri, nggak pernah mau minta maaf kalau ada kesalahan. Lol lu bang, Jepang aja ngakuin Indonesia bagus membangun tim dalam waktu genap 1 tahun. Makin begini, makin malu gua guys. Performa direndahin sama rakyat sendiri, dipuji-puji sama rakyat negara lain. Emang terkadang dunia ini suka kebalik bro. Lanjut postingan Bro Nathan ya guys. Coba kita lihat komentarnya. Nathan, kata suamiku, itu yang nomor 22 siapa sih? Capek banget jadi dia. Semua orang ngoper bola ke dia. Semangat tulang punggung. Wait, tolong disemangatin nih guys. Tulang punggung, pencari nafkah, pemburu kemenangan, biar lebih gacor lagi mainnya. Pemain yang selalu kehilangan bola karena lambat, salah passing terus, seperti nggak punya ide, selalu bingung kalau pegang bola, dan akhirnya kerebut bolanya. Main di klub aja camat, sekelas Eropa, main masih panikan. Sekelas Eropa loh, kalah sama Rido yang main di Liga Dagelan, mainnya kalem banget. Kalau main hanya sekedar ngotot, Irianto juga bisa. Hai Nathan, batasi membuka media sosial ya. Fokus pada karir sepak bolamu dan coba untuk improve di pertandingan. Nah, ini baru gurih bray. Kasih saran buat ngebatesin main media sosial. Komen-komen cemerlang gini nih yang dibutuhin sama pemain-pemain. Next, Bang Verdong. Ini orang kalau gue bilang next level sih. Kemarin Verdong nahan bola yang mau kebobol. Kalau nggak ada dia, mungkin udah 5-0. Nah, hasil perjuangan yang bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Ayo guys, lebih apresiasi lagi. Ayo, fokus persiapan melawan negara Timur Tengah yang banyak guling-guling dan trik-trik. Ayo, fokus guys. Kalau lawan Arab gokil nanti, terus mereka banyak guling-guling, sekalian aja tanam dalam rumput. Ngeri kalau udah dapet bola sama tendangannya. Kalau ada kesempatan, geber bae Bang Verdong. Tolong banget nih Bang Calvin. Jangan ragu buat geber kiper Arab, biar tahu dia. Walaupun celana Bang Verdong agak molor, tapi nggak pernah ngasih kendor.
Netizen Indo ini memang memiliki mata yang sangat jeli ya guys ya. Bahkan gue nggak ngeh tuh kalau celananya melorot guys. Doa ibumu, doamu, dan doa kita semua akan membuat semuanya sempurna di next match. Insya Allah kita menang bro. Idih, underrated komen nih. Bikin-bikin gini guys, buat komen di IG pemain-pemain timnas. Next, Wak Haji nih. Kalian inget kan ada peluang emas di menit-menit awal kemarin? Kita lihat kolom komentarnya ya. 2 momen penting gagal dimaksimalkan. Peluang pertama 1 lawan 1 oke lah kalau kamu memilih untuk tidak langsung syuting. Tapi gestur tubuhmu sangat-sangat jelas terlihat ingin menipu sehingga terbaca oleh kiper. Peluang kedua, kenapa harus dipasing ke Arhan? Padahal kamu posisi udah enak melewati 2 pemain. Dikasih ke Arhan yang powernya kurang. Jika ada peluang di kotak penalti, semua pemain berhak mengeksekusi. Bangkit Wak, semangat terus. Cakep nih. Abis nonton, rangkum. Ya walaupun ketikannya agak pedes sih, tapi membangun lah. Dan terakhir kasih semangat. Yang gini-gini maksud gua guys. Wah, tolong diperbaiki finishingnya. 1 lawan 1 kemarin seharusnya bisa jadi momen keunggulan untung timnas. But move on. Fokus laga lawan Saudi. 3 poin harga mati. Kelas. Mengingatkan dengan sopan, memberi semangat di match ke depan. Bisa dicontoh ya guys ya. Jangan down disalahkan oleh pelatih Wak. Tetap semangat. Hah? Jadi kasihan sama Wak Haji disalahin sama si itu tuh. Oh, kayaknya gue nangkep nih. Ya intinya semoga ke depan bisa ada perbaikan lah. It's okay Wak Haji. Bung Rafa, striker timnas kita, dan banyak juga yang manggil El Klomer. Kita tidak kalah Rafael, karena sejatinya Garuda menunduk hanya mencari mangsa, lalu terbang tinggi di angkasa. Kalian sudah mau berusaha sejauh ini saja, sudah suatu kemenangan buat kami semua. Kami selalu percaya pada kalian semua. Kata-kata hari ini sudah diutarakan ya guys ya. Menunduk sementara dan terbang tinggi ke angkasa. Kelas. Bangkit kau El Klomer, bangkit cok. Oke, lawan Jepang it's okay. Lawan Arab jangan melembek lagi please ya Mer. Setuju sih, lawan Arab jangan dilemesin. Tapi biasanya pemain Arab yang malah lemes sampai guling-guling bro. Pas Arab gak gol, cadangin. Jangan dong. Ole udah ketok palu belum ya? Itu Ole buat substitute strike kan? Siapa tahu bisa turun lawan Arab gokil nanti. Oh ya guys, ada satu komen yang tiba-tiba hilang. Tapi udah gue catet untungnya. Komennya tuh gini. #STY out. Pelatih yang berasal dari Korea. Walaupun timnas Indonesia kalah, dia tidak pernah minta maaf kepada supporter, tetapi malah menyalahkan pemain Indonesia dan mengkambing hitamkan orang lain. Pelatih nggak punya attitude. Gue coba bahas dikit ya, menurut pandangan gue nih. Benar atau salahnya, kita kesampingkan dulu. Pertama, urusan nggak pernah minta maaf kalau kalah dan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Gini guys, maaf dan memaafkan adalah urusan pribadi si A, si B, si C. Even gue yakin di lingkaran timnas ada lingkup internal di dalam lingkup internal. Jatuhnya, head comment para netizen yang membuat topik adu domba sana-sini. Gue yakin kita nggak akan pernah tahu bagaimana info A1-nya. Dan head comment kalian tuh terlalu kontra dengan video-video bagaimana pemain isengin STY, bagaimana bercandaan antar pemain, bagaimana hangatnya mereka, dan lain-lain. Terus kedua, soal pelatih nggak punya attitude. Soal attitude ini dari kacamata orang lain pun beda. Dan standar minimum attitude pasti beragam guys. Buat gua, lu sopan. Buat orang lain, belum tentu. Dan attitude gak bisa disamain sama performa. Performa bagus, attitude buruk, di komen. Performa buruk, attitude bagus, di komen juga. Performa bagus, attitude bagus, tetap di komen. Kenapa sih kita nggak cari pelatih lokal aja? Jadi maksud gue gini loh. Permasalahan nggak akan selesai apabila dibuka dengan ujaran kebencian bro. Karena gue pun membuat video ini atas dasar pengen ngebela timnas juga kok as a content creator ya. Gue nggak tahu video gue rame apa enggak guys. Jadi kalau kalian ada yang kontra sama gue, lu kalau nggak suka gue ngebela timnas, komen kebuka, DM IG available, bebas tinggal pilih. Pratama Arhan, gokil nih. Masuk lapangannya lebih cepet dari yang gue duga guys. Kita lihat ya komentar netizen.
Kenapa STY nggak berani nyalain Arhan ya? Serius nanya. Kenapa harus disalahin, Bu? Yang blunder lebih banyak. Arhan masuk udah 3-0 posisinya. Terus secara statistik, dia juga termasuk yang tertinggi. Kalaupun dia buang peluang, pasti ditegur di locker room sama pelatih. Menurut Ibu, si Arhan harus disalahin karena apa? Lihat aja statement STY yang cuma nyalain Ragnar. Karena itu momennya kita belum ketinggalan, Bu. Kalau yang Ragnar masuk, itu bisa nambah kepercayaan diri atlet. Sebenarnya bukan nyalahin juga sih, lebih ke menyayangkan aja. Sama aja, kalau tendangan Arhan masuk, bisa balikin kepercayaan diri pemain. Podo wae. Oke, bentar. Gue juga mau mengutarakan pendapat gue sebagai netizen juga nih. Ada 3 pembahasan ya. Kenapa STY nggak berani negor Arhan? Katanya dia lihat statement STY cuma nyalahin Ragnar. Sama kok tendangan Arhan nggak gol, padahal kalau gol bisa balikin kepedean pemain. Yang pertama, soal kenapa Arhan nggak ditegur. Kita nggak akan tahu bagaimana dialog yang terjadi, guys. Bisa jadi udah diomongin di belakang panggung ya. Dan mungkin hanya tim manajemen yang tahu pada saat itu. Terus yang kedua, katanya dia lihat statement STY soal nyalahin Ragnar. Ya udah pasti dong guys, statement itu dikeluarkan oleh STY karena satu negara lihat nih sebagus apa peluang Ragnar pada saat itu. Makanya itu jadi alasan STY ngeluarin statement. Karena kita semua menonton, otomatis kita nunggu bagaimana statement STY. Ketiga, ini jatuhnya berandai-andai sih. Kenapa tendangan Arhan gak masuk? Padahal kalau masuk bisa ngembalikin kepedean pemain. Oke, gue yakin mungkin kita punya reaksi yang gak jauh beda lah ketika Arhan gak bisa ngegolin. Ada yang kesel, ada yang marah, ada yang udah tahu bakal kejadian, ada yang kalem, ada yang santai, ada yang ikhlas, segala macam banyak deh guys. Nah, tapi di tulisan ini yang gue lihat, pertanyaannya kenapa nggak gol gitu. Oke, berarti kita ngomongin peluang ya guys ya. 1. Arhan udah punya inisiatif buat masuk ke kotak penalti, nyambut crossing dari kiri. Terus kedua, dia bisa nerima passing dengan baik. Artinya dia memposisikan diri di titik yang pas. Tapi sayangnya di ketiga, dia nggak bisa nyetak gol guys. Nah, orang tuh cuman lihat di nomor 3-nya doang. Ya udahlah, pokoknya intinya kalau nggak bisa nyetak gol, pokoknya udah jelek deh atau apalah gitu bro. Mereka tidak mengapresiasi 1 dan 2 ini. Urutan yang tadi yang gue bilang tadi. Ya memang begitulah guys, netizen guys. Intinya kalau nggak gol ya jadi rusak semua nih urutan 2 dan 1-nya. Jadi gue pengen apresiasi aja gitu loh dan menerima hasil yang nyata bahwa tim peringkat 15 itu memang sangatlah sulit. Bayangin di rank FIFA Jepang sama Uruguay atas bawah guys. Next, postingan Instagram Marcelino. Ada apa ya kira-kira? Si anak emas modal jilatin coach doang jadi aman posisi. Waduh, di sini tensinya cukup tinggi ya guys. Eliano lebih pantas. Camat kok bisa dipanggil timnas. Selebgram disuruh main bola ya gini jadinya. Dikasih kesempatan berkali-kali, tetap hasilnya gocek-gocek sampai pertandingan selesai. Sekarang ada 3 hal nih yang muter-muter di media sosial. Anak emas, titipannya siapa, orang dalamnya siapa. Thanks ya, mainnya tadi bagus banget. Marcel, terima kasih. Permainan hari ini sangat baik. Aku bangga padamu. Ayo bangkit, comeback. Untung masih banyak netizen yang baik mau ngasih support dan motivasi, guys. Kalau ngegolin posisi lagi unggul, selebrasi setboard, Bang. Semoga Marceng lihat komentar ini dan bisa dilakuin ya. POV, lu ditinggal emak di toko baju. Hah? Oh, maksudnya foto postingannya, guys. Sel, coba latihan dapat passing dan touch dan shoot dengan akurat di luar area penalti dengan akurat di berbagai sisi luar penalti. Kalau lu punya akurasi bagus, lu itu pemain lengkap dan bisa jadi pemain bintang lapangan di seluruh dunia. Tapi skill hanya masih begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan. Mending balik di Liga Indonesia dan mengundurkan diri dari timnas. Yah, Bang, lu udah awalnya bagus, endingnya begitu. Tapi oke lah kritiknya. Kadang memang ada kritik-kritik yang pedes gitu guys.
Khusus jagoan kita yang satu ini, dia nggak ada Instagram guys pas gue cari. Jadi gue geser ke TikTok dan memang dia punya akunnya kan. Jepang membangun tim dengan waktu yang lebih lama. Sedangkan kita membangun tim kurang dari 1 tahun. Tapi udah masuk round 3, itu luar biasa. Mantep, setuju. Kurang dari setahun loh guys. Dengan para pemain yang harus membela klub masing-masing. Mereka punya kekurangan juga. Mereka coba buat ngeblend satu sama lain. Itu udah luar biasa bro. Masih bagusan Hernando. Masa kalau Hernando masuk udah 10-0? Waduh. Kang Paes, tolong ajakin Kang Eliano makan bakso sama bubur ayam ya. Oh iya, gua sampai lupa jir. Abang tukang bakso, mari-mari sini. Tetap semangat Martin Paes. Masih ada 5 pertandingan lagi untuk menuju ke putaran keempat. Nah itu, masih ada harapan, masih ada kesempatan. Dan by the way, gue udah scroll mungkin ratusan komen postingan Martin Paes dan kurang lebih semuanya aman lah guys. Bersih lah komenannya. Instagram terakhir yang mau gue lihat bukan dari pemain nih guys. Tapi, nah, langsung aja kita lihat Instagram Coach Shin Tae-yong terutama di kolom komentarnya. Silahkan pergi dari Indonesia. Waduh, komen pertama langsung begini guys. Tenang. Kita bacain lagi yang lain. Eliano baru dimainkan sekali, itu pun tidak full time. Kenapa sudah menyimpulkan Eliano tidak baik? Banyak pemain yang sering dikasih kesempatan tapi tidak berkembang, tetap dimainkan. Jadi jangan menyimpulkan Eliano tidak bagus kalau baru memainkan sekali. Jadi tolong, dikasih kesempatan Eliano main coach. Nah, demen nih gua. Ada saran, ada pertanyaan, ada masukan, dan ada kata tolong guys. Jadi buat kalian yang pengen silaturahmi ke Instagram Coach Shin Tae-yong, tolong dicontoh kayak gini ya. Jangan lupa mainkan Eliano coach, tolong. Eliano, save Eliano. Lumayan banyak nih guys yang berpihak pada Eliano agar mungkin bisa dicoba lagi ya buat turun ke lapangan hijau. Kalau menurut kalian gimana? Dia jauh-jauh terbang dari Belanda ke Indonesia, ninggalin anak dan istri demi bangsa dan negara. Malah dicoret. Ngapain dinaturalisasi kalau mau dicoret? Waduh, berat sih kalau udah ngomongin keluarga, istri, anak. Pertimbangannya pasti sulit guys. Kutunggu kemunduranmu STY. Jangan sampai Pak Erik yang mundur. Oh iya, gue jadi inget foto Bapak Erick Thohir yang lagi melamun, berdiri di ruangan kosong, sedih setelah lawan Jepang tuh. Semangat ketua. Postingan STY tadi itu 1 hari yang lalu guys. Dan udah ada 17.000 komentar lebih sampai saat video ini dibuat ya. Dan gua nggak tahu tuh seluk-beluk ke dalamnya separah apa. Tapi sejauh gua scroll sih ya komentarnya serupa. Dan fun fact-nya banyak komentar-komentar netizen yang hilang guys. Jadi gue tuh sebenarnya udah catat dulu nih komentar-komentar netizen yang panas sehingga cocok buat gue bahas di konten. Gue catet, gue masukin skrip, baru gue record sekarang. Nah, pas gue record, banyak komentar yang hilang. Nih, gue bingung tuh. Tapi setelah gue riset lagi, ternyata memang ada tim pembasmi head comment. Ya mungkin dari situ juga ya. Dan bagus juga sih sebenarnya. Oke, di closing ini, gue mau bilang bahwa mungkin ada momen dimana gue pro, ada momen dimana gue kontra. Tentu gue setuju dengan komentar netizen berisikan kritik yang membangun. Dan gue gak setuju sama komentar netizen yang cuma negatif statement dan gak ada value-nya. Tujuan gue bikin video dengan kita membedah banyaknya komentar netizen ini agar kita sama-sama membuka pandangan yang lebih luas guys. Bahwasannya banyak orang di luar sana yang gak sependapat sama kita. Dan gue mau kita sama-sama untuk menjaga kondisi agar lebih baik dan lebih kondusif. Itu aja buat konten kali ini. Buat teman-teman yang baru join, boleh bantu subscribe, like, dan kalau boleh share juga ya. Santrexo stop mengudara, and goodbye.